Untuk analisis menggunakan SPSS dengan menggunakan metode independent test, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Jadi kita di sini membandingkan dua metode, yaitu metode organik dan konvensional. Nah, jadi datanya disusun seperti ini, bentuk vertikal. Jadi untuk satu itu adalah kode untuk organik, kemudian untuk konvensional kodenya 2 seperti ini. Nah, di sini untuk datanya ini nanti dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini ya, terutama untuk deskriptif dan nilai rata-rata. Jadi di sini saya mengikuti format yang ada di Excel yang dikirimkan. Namun jika nanti ingin merubah formatnya, nanti bisa dirubah sendiri ya di Excelnya ini. Tinggal dirubah saja sesuai dengan format yang diinginkan. Nah, seperti ini, karena ini menggunakan format akunting. Nah, kalau misalkan mau dirubah ke format lainnya seperti ini aja. Nah, tinggal dipilih seperti ini ya. Nanti tinggal diklik saja mana yang diinginkan. Ya, seperti itu. Nah, setelah datanya disiapkan seperti ini ya. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun ini bisa dilakukan di versi berapapun karena hasilnya sama saja ya. Mungkin jika versi di bawahnya akan terdapat sedikit perbedaan tampilan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy. Ini ya singkatannya, ini kita copy, kita masukkan di name seperti ini, kita paste. Dan selanjutnya adalah kita masukkan untuk namanya. Nah, ini copy. Nah, seperti ini kita masukkan di label. Nah, kemudian karena ini ada kodenya ya, jadi kode untuk ini, untuk metode. Nah, kodenya itu kita masukkan di sini di value. Kita klik value, karena ini ada dua, kita buat dua seperti ini. Jadi value 1 adalah untuk organik seperti ini ya, value 2 untuk yang konvensional. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini seperti ini ya, kita copy lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita lakukan analisis. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah uji normalitas. Jadi urutannya adalah seperti ini ya, uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk deskriptif dan homogenitas itu dilakukan di satu pengujian yang sama, dan independentitas nanti dilakukan uji tersendiri. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih menu descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, kita masukkan metode ini ke factor list, kemudian total biaya sampai dengan ke ini ya, produktivitas modal. Ini kita masukkan ke dependent list. Caranya seperti ini. Kita klik dulu ini ya, total biaya, kemudian tekan shift, lalu kita klik produktivitas modal. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan ke dependent list. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih plots, lalu kita centang ini ya, normality plot with test. Continue. Nah, karena ini yang digunakan adalah uji normalitasnya, kita pilih ini ke plots. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Jadi ada dua nilai ya yang biasa digunakan, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, untuk yang saya gunakan biasanya adalah nilai dari Kolmogorov. Tapi di sini saya lampirkan dua seperti ini ya. Jadi jika misalkan nanti dibutuhkan Shapiro-Wilknya, tinggal sudah ada di sini. Namun jika tidak digunakan nanti bisa dihapus. Nah, bisa dihapus seperti ini ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, yang kita perhatikan adalah dari uji normalitas, yaitu nilai dari sig-nya. Nah, ini ya, kita contoh di Kolmogorov. Jadi signifikasi dari Kolmogorov maupun Shapiro ini sama saja ya cara membacanya.
Nah ini SIG-nya. Jadi untuk total biaya untuk metode organik SIG-nya adalah 0,200. Nah untuk yang konvensional 0,001. Nah dari sini dapat diketahui ya kalau organik ini lebih besar dari 0,5, maka dikatakan datanya itu terdistribusi normal. Nah untuk yang konvensional karena lebih kecil ini terdistribusi tidak normal, seperti itu. Dan seterusnya, untuk cara membacanya sama saja. Nah selanjutnya adalah kita melakukan uji dari homogenitas, deskriptif. Nah ini homogenitas dan deskriptif. Nah, caranya seperti ini: analyze, compare means, one way ANOVA. Nah kita masukkan ini ya, metode ke faktor, kemudian sama seperti tadi. Nah, seperti ini kita masukkan ke dependent list, kita klik option. Nah kita centang deskriptif, dan ini ya homogeneity variant with test. Nah ini nanti akan ada dua hasil ini. Continue lalu klik OK. Nah ini adalah untuk tabel deskriptifnya ini ya. Nah ini deskriptif yang ini. Jadi tidak semuanya ditampilkan ya, hanya yang sekiranya dibutuhkan saja seperti ini. Tapi jika misalkan ingin ditampilkan semua, nanti bisa copy dari sini seperti ini untuk deskriptifnya. Kemudian untuk uji homogenitas ini ya, nah yang digunakan adalah nilai dari Levene. Nah Levene statistik. Nah ini ya, bukan Levene statistik, jadi nilai signifikasinya. Nah tes homogenitas ini yang digunakan adalah signifikasi dari nilai based on mean. Nah ini ada ya, jadi total biaya based on mean, signifikasinya berapa. Nah dikatakan homogen jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Kita lihat di sini ya, jadi untuk total biaya sig-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka dikatakan datanya itu adalah heterogen atau dari variansi yang berbeda. Nah untuk yang penerimaan nih ya, penerimaan based on mean nilainya 0,117. Nah ini artinya homogen, jadi ini lebih besar dari 0,05, maka ini memiliki variansi yang sama, seperti itu ya. Nah yang selanjutnya adalah yang terakhir, uji independent t-test. Nah ini juga sama ya, nanti tinggal formatnya disesuaikan ini, nama accounting atau general atau number nanti tinggal dipilih saja seperti itu. Nah untuk uji independent t-test caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, compare means, lalu pilih independent sample t-test. Nah seperti ini, kita masukkan metode ke grouping variable, kemudian total biaya sampai ke produktivitas modal kita masukkan ke test variable seperti ini. Nah kita ini ya, ini kan ada tanda tanya di MT ini, kita klik saja define group. Nah ini sudah otomatis ya 1 dan 2 karena ini hanya ada 2 kelompok data. Continue lalu klik OK. Nah seperti ini ya untuk hasilnya. Nah yang biasa saya gunakan di sini adalah dua tabel, yaitu dari tabel group statistik dan independent sample t-test. Nah yang kita perlu perhatikan di sini adalah ini ya, nilai rata-rata, kemudian nilai dari mean difference. Mean difference ini adalah selisih ya, selisih dari organik dan konvensional, yaitu dikurangi selisihnya berapa, itu akan menjadi nilai mean difference seperti ini yang ada di sini. Kemudian nilai dari p-value. Nah untuk lebih mudahnya kita lihat nilai ini ya, nilai p-value nya saja. Jadi mean difference, mean dan mean difference ini tinggal dilihat saja. Jadi di sini dapat diketahui ya, misal contoh untuk total biaya dari organik dan konvensional ini bisa diketahui kalau rata-rata metode organik itu memiliki biaya yang lebih besar ya, ini lebih besar dibandingkan konvensional. Nah berapa perbedaan biaya dari organik dan konvensional itu dilihat di mean difference nya.
Jadi perbedaan biayanya itu adalah sekitar Rp1.168.000 seperti itu. Dan apakah perbedaannya signifikan? Nah, kita lihat dari p-value. Nah, ini ya. Jadi p-value ini kita peroleh dari nilai ini. Nilai ini ya, significance. Nah, kita ambil yang two-sided. Nah, yang two-sided ini ya. Jadi kita ambil yang paling atasnya. Yang nilai dari equal variance assume. Nah, ini kita ambil yang paling atasnya ya. Nah, contoh ini total biaya, nilai sig-nya di sini atau p-value 0,000. Nah, artinya adalah lebih kecil dari 0,5, maka untuk total biaya organik dan konvensional itu memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti itu ya. Nah, untuk jelasnya interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word yang sudah saya kirimkan. Nah, kemudian untuk penerimaan. Nah, penerimaan ini kita lihat penerimaan nilai signifikasinya adalah 0,219. Signifikasi atau p-value ya. Nilainya 0,219. Ini lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Jadi antara organik dan konvensional itu untuk penerimaannya tidak berbeda signifikan secara statistik, tapi secara nilai rupiahnya tetap ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya di sini adalah 318.000 sekitaran ini. Jadi untuk penerimaan ini yang organik lebih besar dibandingkan dengan yang konvensional. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Dan ini nanti tinggal diulang saja ke seluruh pengujian. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.